Selamat hari Minggu, Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memasuki minggu ke-25 setelah Trinitatis. Itu artinya bahwa kita sudah menuju akhir tahun gerejawi. Karena itu kita akan dihantarkan oleh firman Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis dalam Injil Matius pasal 24 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini berawal dari kekaguman para murid-murid Tuhan Yesus memandang bait suci di Yerusalem yang begitu megahnya, begitu kokohnya, yang ketiga itu yang pada saat itu menjadi satu-satunya bangunan yang terbesar di Yerusalem dan sekitarnya saat itu. Bagi orang Yahudi, bait suci ini memiliki makna yang sangat kuat dan sangat besar. Itu sebabnya ketika bangsa Babel, atau katakan ketika Daud tidak diperbolehkan Tuhan untuk membangun bait suci, maka Daud merasa cita-citanya yang begitu besar tidak bisa tersampaikan. Lalu kemudian Salomo dengan kemegahannya diberikan Tuhan kesempatan untuk membangun bait suci itu, dan mulai sejak itu bait suci bagi orang-orang Israel, bagi orang-orang Yahudi di Yerusalem menjadi kiblat mereka, menjadi arah kehidupan mereka. Itu sebabnya bagi orang Yahudi ada kewajiban bagi mereka untuk datang beribadah ke bait suci di Yerusalem. Karena itu ketika Yerusalem diserang oleh bangsa Babel, dan lalu kemudian bait suci dirobohkan, itu merupakan duka yang amat dalam bagi orang Israel. Apa yang tadinya mereka banggakan, tetapi Tuhan perbolehkan itu menjadi hancur. Apa yang tadinya menjadi semangat mereka, Tuhan perbolehkan untuk menjadi diratakan dan sama rata seperti tanah. Lalu kemudian dengan semangat mereka, kalau kita perhatikan Alkitab banyak hal berbicara tentang semangat, obsesi orang-orang Israel untuk mengembalikan kejayaan dan kemegahan bait suci itu. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk mampu kembali membangun bait suci itu. Kita kenal di sana Nabi Ezra, kita kenal di sana Nehemia, adalah orang-orang yang sangat-sangat bersemangat untuk membangun kembali bait suci. Dan kemudian bait suci itu yang mereka idam-idamkan bisa dibangun. Dan kali ini dibangun oleh prakarsa Herodes Agung, mendirikan bait suci itu menjadi begitu besar, menjadi begitu megah dan indah dengan hiasan batu dan logam mulia serta bahan-bahan yang terbaik. Karena itulah ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya
duduk berbincang-bincang tepat di depan bait suci waktu itu. Lalu para murid-murid itu berkata kepada Tuhan Yesus, menyatakan kekagumannya, menyatakan kebanggaannya. Kalau kita bahasakan dalam bahasa sehari-hari kira begini ceritanya. Guru, coba perhatikan bait suci itu. Begitu megahnya, begitu besarnya, begitu indahnya, kata murid-muridnya. Ya. Tetapi yang ironi, apa yang Tuhan Yesus jawab di sini sungguh membuat murid-muridnya menjadi sangat terkejut. Karena apa? Karena Yesus berkata, engkau melihat bait suci yang begitu megah itu, engkau melihat bait suci yang begitu besar itu, engkau melihat bait suci yang begitu kokoh itu, engkau melihat bait suci yang begitu indah itu. Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktunya nanti satu batu pun tidak akan terletak di antara batu yang lain. Tidak akan ada batu di antara batu-batu bait suci itu yang akan berdiri dengan kokohnya, yang akan bisa menggambarkan kemegahan bait suci itu. Apa yang tadinya menjadi kebanggaan, apa yang jadinya menjadi harga diri dari umat Israel, Yesus katakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktunya nanti, ya, pada waktunya nanti, bahwa tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itulah para murid itu bertanya, kapan kira-kira waktunya itu, Guru? Kapan waktunya kesudahan zaman itu? Kapan waktunya? Apa yang Yesus katakan, apa yang Guru ucapkan akan terjadi? Karena itu Yesus berkata bahwa waktunya bukan menjadi urusan kita. Waktunya bukan domain kita. Bahwa waktu itu adalah waktu yang menjadi milik Tuhan. Waktunya adalah otoritas Tuhan. Tugas kita, tanggung jawab kita adalah menjalani setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Menjalani setiap waktu yang Tuhan desain bagi kehidupan kita dengan baik. Kiranya dalam selama kesempatan kehidupan kita, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain. Kita bisa menjadi sumber sukacita bagi orang lain. Dan yang terlebih, melalui waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kehidupan kita. Apakah itu cepat atau lambat, apakah itu pendek atau panjang, yang terpenting adalah bagaimana setiap ucapan kita, setiap perkataan kita menjadi kabar baik bagi orang lain. Karena itulah Yesus menantang para murid-muridnya pada firman Tuhan hari ini yang menjadi naskotbah kita, yaitu yang pertama di dalam ayat 9. Apapun indikatornya, apapun tanda-tandanya yang dunia boleh tafsirkan tentang akhir zaman itu, ya. Karena banyak nabi-nabi palsu dikatakan di ayat sebelumnya akan datang untuk memberitakan kabar baik yang mengenakan telingamu, ya, yang membuat hatimu menjadi terpesona sehingga kamu mencari keindahan-keindahan dunia ini dan melupakan Tuhanmu. Tetapi aku berkata kepadamu, pada waktunya kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah waktu yang terbaik yang Tuhan kehendaki dari kita. Tuhan Yesus menantang iman murid-muridnya. Sejauh mana kesetiaan mereka untuk mengikut Yesus. Bahwa pada waktunya akan tiba saatnya
Murid-murid yang saat itu merasa sangat percaya diri. Murid-murid Yesus yang pada saat itu berada di zona nyamannya. Tetapi Yesus justru membongkar itu semua. Dan berkata pada waktunya, kamu akan diserahkan, kamu akan disiksa, kamu akan menderita dan bahkan dibunuh. Karena itu pertanyaannya, apakah murid-murid itu akan setia atau tidak? Bapak ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka firman Tuhan ini pertama hendak berbicara kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini, laksana, cara pandang dan cara berpikir para murid-murid Yesus ketika itu, ya, yang terkagum-kagum dengan kemegahan, yang terkagum-kagum dengan kemewahan, yang bangga dengan kekayaan, yang bangga bahkan mungkin ada yang nyaris sombong karena kepintarannya. Dan semua ini menjadi kebanggaan manusia. Semua orang berlomba-lomba mencari itu. Kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara, saat ini semua bangsa berlomba-lomba menjadi bangsa yang paling kuat di dunia ini, supaya bisa mendominasi, mendeterminasi, supaya bisa menguasai bangsa yang lain. Bangsa-bangsa saling mencari gara-gara, mencari masalah dan mencari persoalan supaya terjadi perang untuk membuktikan kekuasaan dan kebanggaan mereka, untuk membuktikan kekuatan bangsa itu. Yang tadinya manusia berusaha untuk menjaga kehidupan, sekarang bangsa-bangsa atau manusia berusaha supaya melenyapkan kehidupan. Kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, Perang Dunia Pertama ya menjatuhkan korban berjuta-juta nyawa. Perang Dunia Kedua menjatuhkan korban berjuta-juta jiwa juga. Dan diprediksi jika perang dunia terjadi, maka satu bom bisa melenyapkan satu bangsa. Dan itu menjadi kesombongan dan kebanggaan bagi bangsa-bangsa, berlomba-lomba ya, memperkuat senjata mereka. Itu adalah kebanggaan bangsa-bangsa. Bagi kehidupan kita sehari-hari ini juga terjadi. Kita merasa bahwa segala kemewahan, kita merasa semua kemegahan itu adalah impian kita, adalah cita-cita kita, adalah akhir daripada segala yang kita harapkan di dunia ini. Saya contohkan saja Bapak Ibu saudara-saudara, untuk hal-hal yang konkret, yang nyata dalam kehidupan kita. Sebuah keluarga yang terdiri dari satu suami dan satu istri. Lalu Tuhan kasih anak satu orang, membangun rumah 2-3 lantai dengan ukuran satu lantai bisa sampai 300 meter, berarti kalau 3 900 meter. Ada kamar 6, ya, ada kamar 6, kamar mandi 4. Penghuni rumah tersebut hanya 3 orang, mungkin tambah asisten rumah tangga 4. Kamar 6, toiletnya 4. Rumahnya begitu luas. Kira-kira keluarga ini sedang mencari apa? Membangun rumah yang begitu megah. Ada yang bisa jawab ini? Kalau ada yang bisa jawab, silahkan dijawab di bangkunya masing-masing dan di dalam hatinya. Kira-kira apa yang dicari keluarga ini? Anak cuma 1, istri cuma 1, suami cuma 1, rumah sebegitu besar, sebegitu megahnya, banyak kamarnya, banyak toiletnya, mungkin juga banyak juga semua perabot yang di rumah itu. Apa yang dicari? Sesungguhnya yang mereka cari itu bukan apa yang mereka butuhkan. Yang mereka cari di situ adalah kemegahan.
kemewahan. Nah, sehingga manusia berlomba-lomba untuk membuang banyak hal yang berguna, membuang banyak hal yang berarti, yang sesungguhnya bisa menjadi berkat bagi yang lain. Karena itu ada orang bijak berkata, bagi manusia sebenarnya rumah besar atau kecil sebenarnya tidak ada bedanya bagi manusia jika usianya sudah di atas 60 tahun. Jadi jika rumah itu semakin besar, itu pasti menjadi beban bagi orang yang tinggal di rumah itu. Apalagi kalau sampai berlantai 2, apalagi berlantai 3. Jangankan naik tangga, jalan sendiri pun sudah seperti ada gempa gitu kan. Bagaimana mungkin mau naik ke sana? Karena itu sebenarnya yang kita butuhkan bukan rumah yang besar, bukan rumah yang megah, tetapi rumah yang mungil tetapi nyaman dan penuh damai isinya. Karena itu saya pernah memasuki sebuah rumah, ya, mantan seorang pejabat. Dia punya istri sudah almarhum dan anaknya, ya, ada anaknya tidak lagi tinggal di rumah itu. Dan kemudian ketika si bapak ini sakit dan minta kita layankan perjamuan kudus, saat kita memasuki rumah itu, kesannya sudah terasa seperti masuk ke dalam rumah yang penuh horor. Karena apa? Karena tidak terurus lagi. Nah, karena itu selama kita memiliki kekuatan, selama kita memiliki segala impian kita ingin semua impian itu kita bisa realisasikan. Orang lain masa bodoh. Nah, karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kita melewat murid-muridnya, bukan kemegahan dunia ini, bukan apa yang dunia ini banggakan yang akan kuberikan kepadamu, tetapi sesuatu yang dunia ini tidak harapkan, yaitu bahwa kamu akan menderita, kamu akan disiksa, kamu akan dibunuh. Tetapi ingatlah bahwa mahkota kehidupan yang sesungguhnya menjadi harapan kita dalam hal iman kita, itu menjadi jaminan yang pasti kepada orang-orang yang hidup menurut kehendak Tuhan. Tentu ini juga yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila hidup kita sudah berakhir dari dunia ini, karena pasti itu ya, itu sesuatu yang pasti, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Yang kedua, banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena kebanyakan, ya, karena kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang yang akan semakin dingin. Ini Tuhan Yesus rasakan juga, ya, dalam perjalanan kehidupannya di dunia ini, bahwa orang yang mungkin bisa saban hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus saat itu, bahkan murid-muridnya yang makan bersama-sama dengan dia, yang minum bersama-sama dengan dia, yang tidur bersama-sama dengan dia, ketika cobaan itu datang, ketika ujian itu datang, ketika ancaman itu datang, ketika musuh datang, ketika Yesus ditangkap, semua orang ini menyingkir. Bahkan Petrus yang selalu bersemangat berkata, aku tidak akan membiarkan engkau Yesus, aku akan mengikuti engkau bahkan jika aku harus mati. Ini janji Petrus ini. Tetapi dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya bukan tatkala dia senang, bukan tatkala dia bergembira, bukan tatkala hidupnya nyaman. Justru Yesus sangat menunjukkan kasih-Nya kepada kita
justru pada saat dia sedang tergantung di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup yang paling bermakna dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah pada saat kita sedang bergumul dan pada saat kita sedang memiliki masalah, pada saat kita sedang sakit. Sesungguhnya kita akan menemukan makna kehidupan yang paling berarti di situ. Dalam khotbah minggu yang lalu, dalam firman Tuhan ya digambarkan tentang persembahan seorang janda di bait suci dan pemberian seorang janda di Sarfat, yaitu memberi dari kekurangannya, memberi dari ketidakmampuannya. Karena itu Yesus katakan bahwa itu adalah pemberian yang terbaik. Dan kasih yang terbaik dalam kehidupan kita adalah ketika kita mampu melakukan kasih itu ketika kita saat menderita, ketika kita saat bergumul, ketika kita mestinya dikasihani tetapi kita bisa mengasihani orang lain. Apakah kita mampu Bapak Ibu Saudara-saudara? Tentu kalau secara teori mungkin banyak kita akan berkata seperti Petrus katakan, aku mampu Tuhan, aku sangat bisa Tuhan, aku akan lakukan Tuhan. Tetapi ketika tantangan itu datang di hadapan kita, jadi pertanyaan, siapakah? Seberapa banyakkah orang yang mampu? Karena itu Yesus katakan kepada kita ya, bahwa yang bertahan hingga akhir merekalah yang selamat. Kalau orang menikmati kebahagiaan mungkin ingin lebih lama lagi. Karena itu kalau ada orang misalnya ya traveling ke Singapura misalnya ya, atau ke Danau Toba misalnya, ketika mereka mengadakan traveling ke situ, seminggu itu rasanya masih 1 hari atau 2 hari. Kira-kira begitu kan? Sama seperti pertanyaan, kalau kita sedang kenyang, ya, kalau kita sedang kenyang, rasanya tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sedang lapar, 1 hari itu rasanya 1 bulan. Sama dengan kalau sakit, ya. Kalau sakit, misalnya diare itu 1 minggu cepat atau lambat itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Diare 1 minggu cepat atau lambat itu? Pasti lambat sekali. Karena terlalu lama. Tapi kalau menikmati perjalanan, seminggu itu rasanya sangat singkat. Karena itu jika untuk menjalani kebahagiaan, menjalani kemewahan, menjalani kekayaan, mungkin tidak banyak orang yang bosan dengan kekayaannya, yang bosan dengan kemewahannya. Tapi bagi banyak orang yang hidupnya susah, mungkin bagi mereka itu sudah mulai bosan dengan kesusahannya, bosan dengan kemiskinannya. Karena itu ada orang yang tidak bisa menahan itu, akhirnya mencuri, akhirnya merampok, akhirnya menipu. Karena bosan dengan kemiskinannya. Karena itu Yesus menantang para murid-muridnya. Yesus mengajak mereka untuk mengikut Dia, bukan dengan kemewahan, bukan dengan kekayaan, bukan dengan ketenangan hidup, tetapi justru dengan zona yang tidak nyaman. Tetapi firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, maka kepadamu akan kuberikan mahkota kehidupan. Maka intinya mengikut Yesus bukan bagaimana aku sekarang, tetapi apakah aku setia atau tidak. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dalam keadaan susah, dalam keadaan ancaman dan tantangan itu, para murid-murid Yesus diberangkatkan lewat firman Tuhan ini, bahwa Injil Kerajaan Allah tetap akan disampaikan
ke seluruh dunia, sehingga menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Bukti kesetiaan kita kepada Tuhan, bukti iman kita kepada Tuhan, bahwa kita tidak boleh pasif, bahwa kita tidak boleh berdiam. Kita harus aktif memberitakan Injil Tuhan ini. Lewat apa? Apakah semua kita harus menjadi misionaris? Tentu tidak. Yang Yesus inginkan daripada kita, seperti Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3 itu, bahwa kita ini adalah surat-surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta melainkan dengan roh, bukan pada loh-loh batu, tetapi ditulis kepada loh-loh hati kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ini semua adalah firman Tuhan yang berjalan, firman Tuhan yang hidup. Karena itu dalam kebersamaan kita di keluarga, hendaklah kita selalu memperbincangkan firman Tuhan ini. Bahkan dalam bisnis kita, dalam usaha kita, kita mau mempraktekkan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dalam semua kebahagiaan kita, kita mau tetap senantiasa firman Tuhan yang memenuhi kehidupan kita. Bahkan dalam pergumulan kita, jangan sekali-sekali lepas daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus inginkan kehidupan kita ini harus menjadi Injil Kristus kepada semua orang dan kepada dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini di hadapan kita, di tengah-tengah kita akan ada seorang saudara kita yang akan menyaksikan iman, percaya kepada Tuhan Yesus dan akan dibaptis. Namanya Julia Agustina. Supaya kita mendoakan dia seperti yang saya katakan tadi itu, terkhusus kepada Julia, bahwa mengikut Yesus itu bukan bagaimana kita memulainya, tetapi bagaimana kita mengakhirinya. Itu yang paling utama. Memang pada akhirnya ya, perjalanan Julia adalah dalam rangka untuk menjadi seorang istri dari seorang pengikut Kristus. Tetapi sangat tegas saya katakan dan saya minta kepada Julia bahwa sesudah engkau dibaptis dan menyaksikan iman nanti, bahwa orientasimu bukan untuk menjadi seorang istri, tetapi menjadi seorang murid Yesus. Bersedia? Itu yang kita harapkan, dan itu yang tentu jemaat harapkan, dan itu yang tentu Yesus harapkan. Ingatlah, segala proses pergumulanmu itu menunjukkan bahwa mengikut Kristus itu tidak segampang membalik telapak tangan. Banyak hal yang engkau lalui mungkin, ya, banyak hal yang mungkin engkau pergumulkan, tetapi pada akhirnya begitu engkau mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, tetaplah setia sampai akhirnya. Tuhan memberkati seluruh jemaatnya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang boleh diperdengarkan di tengah-tengah kami hari ini. Ya Bapa di surga, seringkali kami terpesona, terfana dengan kemegahan kemewahan dunia ini. Tetapi Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu bahwa segala kemegahan dan kemewahan, bahkan kekuatan dunia ini, ada batasnya dan ada akhirnya. Karena itu Bapa di surga, Engkau mengingatkan kami bahwa tidak ada di dunia ini, bahkan bangunan sebesar, semegah, sekokoh apapun, bila tiba waktunya tidak akan ada yang bertahan. Bahkan jika seseorang memperoleh kekuatan, kepintaran, kekayaan, kemewahan, jabatan, pangkat dan lain sebagainya yang patut dibanggakan, semua pada akhirnya akan berakhir. Karena itu Bapa di surga, ajarlah kami untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan sesama kami, bahwa yang terbaik di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang rendah hatinya, bahwa yang terbaik di hadapan Tuhan adalah orang yang mampu memenangkan pergumulannya,
mampu memenangkan ujian hidupnya, mampu memenangkan cobaan-cobaan, mampu memenangkan perjuangan terlebih dalam hal imannya. Itulah kiranya yang memberangkatkan kami Tuhan kembali kepada kehidupan kami sehari-hari, supaya kami mampu dengan setia, mampu dengan rendah hati mengikut Tuhan, dan hidup kami menjadi Injil-Injil yang berjalan, Injil-Injil yang hidup, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat kesaksian kami, nama Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya seluruh jemaat-Mu Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau penuhi hidup mereka dengan sukacita. Terlebih Tuhan, pada saat ini di hadapan kami akan datang menghadap Engkau seorang anak perempuan dewasa yang akan menyaksikan imannya untuk mengikut Yesus. Tuhan, jagalah hatinya supaya acara ini tidak hanya formalitas belaka, tetapi biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja di hatinya, sehingga dia menjadi murid-Mu yang setia, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita puji Tuhan.